warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang kami hormati dan kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa hadir di tempat yang mubarakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Hai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan panggilan keimanan. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memanggil hambanya yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan keimanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Jika terdengar oleh kalian, dipanggil oleh kalian min yaumil jum'ah, di hari Jumat untuk menegakkan salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian menuju berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ikhwani fid din, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan panggilan keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya dengan fas'au, bersegera, bercepat-cepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kaidah di dalam beragama. Ketika itu berkaitan dengan masalah agama, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bercepat-cepat. Akan tetapi ketika masalah dunia, mencari dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berjalanlah kalian fi manakibiha wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami hormati dan kami muliakan. Hari Jumat merupakan hari yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana hari ini merupakan hari yang di mana disyariatkannya salat Jumat berjamaah bagi kaum laki-laki. Yang di dalamnya terdapat nasihat, di dalamnya terdapat khatib yang berkhutbah
menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian dari kita atau kebanyakan dari kita masih berlalai-lalai di hari Jumat. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya ketika khatib sudah naik di mimbar dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka malaikat menutup bukunya dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Apakah masih kita ingin berlambat-lambat di hari Jumat yang merupakan hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membawa risalah kebenaran yang menunjukkan kepada kaum muslimin jalan yang hak. Sebagai seorang muslim yang mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dituntut padanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah beri nikmat, telah beri kenyamanan, akan tetapi orang tersebut mendustakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitung dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak mampu menjumlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka bersyukurlah wahai hamba Allah. Bersyukurlah wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu besar, pahala yang sangat besar, pahala yang sangat hebat bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang telah kita maklumi bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan janjian pasti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La azidannakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Akan tetapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya iqabku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangatlah keras, sangatlah dahsyat. Sampai-sampai badan kita tidak mampu menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Sebagai tema yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu adalah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Di suatu hari, di zaman Nabi SAW, terjadi peristiwa yang sangat besar, di mana peristiwa tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Saking besarnya peristiwa tersebut, saking hebatnya peristiwa tersebut, sampai-sampai Rasulullah SAW melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan jamaah sekalian, ketika kita membuat atau melakukan sebuah pelanggaran, anggaplah pelanggaran dalam masalah dunia, dan kita dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tentu kita akan merasa ketakutan dan gemetaran. Akan tetapi ini merupakan laporan Rasulullah SAW, merupakan laporan manusia yang paling baik, manusia yang paling agung, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dijuluki dengan Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menghidupkan dan mematikan kita. Tentu kita akan merasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan merasa takut apakah yang dilaporkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah itu jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa qala ar-rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan telah berkata ar-rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Dan ini merupakan pelanggaran yang sangat besar. Kenapa tidak jamaah sekalian? Yang merupakan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kaum muslimin. Yang merupakan hudan, merupakan pemberi hidayah bagi kaum muslimin, ditinggalkan oleh pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itu adalah kitab, itu adalah Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada kebohongan walaupun sepeser pun di dalam Al-Quran. Maka kejadian dalam Al-Quran itu pasti dan pasti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran, memberikan hidayah lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, wa yubashsyiral mu'minin, dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka sebuah pelanggaran yang sangat besar, merupakan pelanggaran yang sangat hebat ketika kaum muslimin meninggalkan yang namanya Al-Quran. Lantas siapakah orang yang meninggalkan Al-Quran? Apakah kita merasa aman dengan laporan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah itu jemaah sekalian? Yang pertama adalah orang yang enggan membaca Al-Quran. Kenapa kita enggan membaca Al-Quran jemaah sekalian? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Baca oleh kalian Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Bagi orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran tersebut. Kebanyakan kita dilalaikan untuk membaca Al-Quran. Ada di antara kita sampai 1 pekan, sampai 1 bulan, atau bahkan hanya sekali setahun kita membaca Al-Quran, yaitu hanya pada bulan Ramadan. Maka inilah orang-orang yang termasuk meninggalkan Al-Quran, yang dimana dia tersibukkan dengan urusan dunianya, tersibukkan dengan urusan perdagangannya, sehingga dia melalaikan yang namanya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kaum muslimin. Hudan linnas. Petunjuk bagi manusia jemaah sekalian. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Kebanyakan kita terlalaikan oleh benda yang sangat kecil. Benda yang sangat kecil, yang dimana benda ini mampu membuat kita menangis dan tertawa ketika kita melihat benda tersebut. Benda apa itu jemaah sekalian? Oh jemaah. Smartphone. Yang dimana benda ini membuat kita menangis. Yang dimana benda ini membuat kita tertawa. Akan tetapi pernahkah kita ketika membaca Al-Quran, membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan meneteskan air mata ketika membacanya? Tidakkah kita takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala mengancam, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhkan neraka jahanam dengan kaum jin dan kaum manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada diri kita jemaah sekalian, pernahkah kita menangis ketika membaca Al-Quran? Pernahkah kita tersentuh hati kita untuk membaca Al-Quran jemaah sekalian? Ikhwan fiddin, barakallahu fikum. Di mana kita di zaman sekarang jemaah sekalian? Yang dimana kita telah meninggalkan Al-Quran, enggan untuk membaca Al-Quran, disibukkan oleh ilmu-ilmu yang lain, sehingga kita dilalaikan oleh membaca Al-Quran. Walaupun itu ilmu agama, tapi sempatkanlah untuk membaca Al-Quran dalam sehari atau dalam sepekannya. Kebanyakan kita terlalaikan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, terlalaikan dengan sebuah ilmu, yang dimana dengan ilmu tersebut melalaikan kita dari membaca Al-Quran.
Ketahuilah jamaah sekalian, ketika sebuah ilmu tidak mengantarkan kepada Al-Quran, ketika sebuah ilmu tidak mengantarkan menjadi wasilah untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengetahui Al-Quran, mengetahui tafsir dari Al-Quran, maka ilmu itu yang dipertanyakan. Apakah ilmu itu ilmu batil atau ilmu yang benar? Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian, termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran adalah orang yang enggan mengamalkan Al-Quran. Orang yang enggan mengamalkan Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Akan tetapi fakta yang kita dapati di lapangan jamaah sekalian, masih banyak kaum muslimin yang menganggap dirinya Islam, akan tetapi dia tidak pernah menginjakkan kakinya di dalam masjid jamaah sekalian. Masih banyak yang bolong-bolong salatnya. Masih banyak yang melalaikan salat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam Al-Qur'annya. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Maka sebagai kaum muslimin yang mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhujjah dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka hendaknya kita menjadikan apa yang di dalam dada-dada kita ini itu adalah Al-Qur'an, berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Yang ketiga jamaah sekalian, termasuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an adalah orang yang tidak berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Karena agama kita merupakan agama dalil. Karena agama kita merupakan agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terjadi perselisihan tentang sebuah permasalahan, itu kembalinya kepada dua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasulih." Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah, kepada siapa? Kepada Al-Quran. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengabadikannya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyuhum, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah, wahai Muhammad, engkau katakanlah kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti kalian, datangkanlah hujjah kalian jika kalian orang-orang yang jujur. Maka agama kita ini adalah agama dalil. Agama yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Bukan pendapat, bukan rohyu, bukan pendapat yang keluar dari kepala kita. Bukan berdasarkan ulama, bukan berdasarkan habaib, bukan berdasarkan ustadz kita. Akan tetapi kita mengikuti ustadz, kita mengikuti syekh ketika dia berlandaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia berlandaskan, berpijak dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran adalah orang yang enggan menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi penyakitnya. Kebanyakan kita di zaman sekarang, ketika kita ditimpa oleh penyakit, ketika kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang langsung terbetik di dalam otak kita adalah dokter. Tidak beginilah watak seorang muslim. Dokter itu jemaah sekalian tidak bisa menyembuhkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Kebanyakan kita langsung menginginkan dokter, sedangkan kita punya obat yaitu Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di surah Al-Isra? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami telah menurunkan Al-Quran
sebagai pemberi penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan pemberi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu jemaah sekalian, ketika kita tertimpa kepada kita sebuah penyakit, maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah mengobati, bertawakal, mengobati diri kita dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita. Betapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan perkara ini. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam punya yang namanya ruqyah. Disyariatkan namanya ruqyah. Itu merupakan obat dari kitabullah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'da. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang kami hormati dan kami muliakan, maka sebagai kesimpulan, hendaknya kita tidak melupakan Al-Quran. Hendaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Hendaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai hukum yang mendasar di dalam agama kita. Sebagai pijakan yang mendasar dalam agama kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menerangkan hukum had, yaitu hukum qisas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepadanya, faulaika humul zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.